Dan pada pagi hari ini kita coba akan kaji bersama bagaimana etikaf Rasulullah SAW. Kemarin sempat dibahas oleh salah seorang guru saya, dan saya ingin coba berbagi tentang hal ini kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mampu menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar cara kita beretikaf insya Allah kemudian sejalan dengan apa yang Rasulullah lakukan. Bagi berbahagia para sahabat yang Allah SWT. Jadi kalau kita tengah melakukan perjalanan atau katakanlah sebuah sebutlah pertandingan atau perlombaan, maka sungguh penentuan juara itu selalu di akhir. Ya. Jadi lahirnya juara, adanya juara dalam sebuah perlombaan itu di akhir. Artinya dari pertandingan ini kemudian akan dilihat siapa juaranya di akhir sebuah perlombaan. Makanya kemudian Islam juga mengajarkan betapa kemudian kita semua berharap mampu husnul khatimah, ya, berakhir dengan baik. Nah, sehingga sampai dengan Ramadan sejatinya, maka kita harus mampu meng-create, kita harus mampu menyiapkan agar setelah kita berjuang dari awal sampai dengan sejauh ini, maka kita harus mampu memastikan bahwa akhir Ramadan ini adalah husnul khatimah. Jadi jangan sampai kemudian apa yang sudah kita usahakan sejauh ini luar biasa, tapi ketika kita tidak mampu kemudian merancang dengan baik akhir Ramadan kita malah kemudian su'ul khatimah, sayang. Nah, jadi mari kita jadi juara dalam Ramadan ini. Setidaknya bagi diri kita sendiri. Ya, bahwasanya ya Allah, saya merasa bahwa subhanallah Ramadan kali ini meskipun di tengah suasana seperti ini, suasana Covid seperti ini, kok rasanya kami telah berusaha, kami telah merasakan adanya perbedaan dalam ibadah kepadamu. Sehingga ya Allah beri kami kesempatan mempertahankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, wabil khusus di 10 hari terakhir, di akhir-akhir Ramadan. Nah, karena berbahagia, itulah kemudian cara Rasulullah SWT mengisi hari-hari akhirnya. Cara Rasulullah SAW kemudian mengawal hari-hari akhirnya agar kemudian beliau husnul khatimah dengan ibadah Ramadannya. Nah, kalau Rasulullah yang maksum, yang luar biasa itu kemudian sampai seperti ini, apatah lagi kita, ya, manusia biasa hari ini yang tentu sejatinya lebih termotivasi untuk memastikan bahwa hari-hari terakhir kita di Ramadan ini akan kemudian berakhir dengan husnul khatimah. Karena faktanya boleh jadi, ya kita kan seringkali quote and quote kemudian banyak hal yang mengganggu akhir-akhir Ramadan kita, ya, di Indonesia dan sebagainya. Banyak hal yang kemudian kita terganggu oleh itu semua. Nah, saat ini dengan situasi Covid ini, yang katanya nggak boleh mudik katanya, atau boleh pulang kampung, ya kan, gitu katanya, padahal sama aja semuanya ya. Nah, sehingga kita nggak bisa kemana-mana, gitu. Apalagi dan sebagainya, gitu. Sehingga rasanya kemudian memang Allah sudah punya niat baik nih buat kita semua, agar mampu kemudian memastikan bahwa hari-hari terakhir Ramadan kita adalah hari yang terbaik selama ini karena kita mampu kemudian menyiapkannya di rumah. Nah, jadi rasanya di tahun ini kita tidak ada alasan lagi gitu, untuk tidak kemudian mencoba untuk kemudian mengisi itikaf dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga kajian kali ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita sekalian untuk memastikan hal itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kata kuncinya adalah sebetulnya esensi dari itikaf Rasulullah SAW adalah bagaimana beliau ingin memutus. Saya ulangi, Rasulullah ingin memutus, ya, semua hal yang terkait dengan dunianya dan fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, esensi atau clue dari itikaf Rasulullah SAW adalah beliau ingin memutus hubungannya dengan dunia, ya, selama 10 hari itu, lalu kemudian beliau ingin fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentu tadi kita akan bahas tidak kemudian Rasulullah menafikan hal-hal yang sifatnya kemudian dalam keseharian, ya. Karena ketika beliau itikaf, beliau juga menjaga kesehatannya, beliau mandi, beliau mau wangi-wangian dan sebagainya, beliau sehat dan sebagainya, gitu. Tetap dijaga. Tapi intinya adalah beliau benar-benar ingin memutus segala hal yang kemudian berpotensi
untuk kemudian mengganggu beliau dari itikafnya. Nah, dan berbahagia. Jadi kalau kita lihat kembali dalam ayat Allah yang tadi saya bacakan, bahwa justru itikaf ini sungguh memang kemudian Allah sampaikan pesan dalam Quran. Tadi kita baca Quran surat Al-Baqarah ayat 187, di pada pertengahan ayat itu kemudian Allah kemudian menginformasikan betapa sejatinya dalam agenda kita dalam Ramadan ini ada yang kita kemudian siapkan untuk itikaf. Ya, saya baca ulang lagi, wala ada ayatnya langsung saya ke tengah saja, biar langsung pada ayatnya. Di sini Allah berfirman, ya, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ya, ketika 10 hari terakhir kemudian ingat tidak bercampur dengan istri ya pada malam hari, tapi Rasulullah kemudian mengajak keluarganya untuk beriktikaf dan persahabatnya di masjid. Ya, wa antum aqifuna fil masajid, dan engkau beriktikaf di masjid. Jadi untuk kemudian kita semua menjadi berharap jadi hamba Allah yang bertakwa sebagai hasil terbaik dari Ramadan ini, maka sejatinya iktikaf itu kita agendakan. Ya. Iktikaf itu kita kemudian rencanakan dalam terutama Ramadan kali ini, dan pastikan dia masih. Nah, jadi kalau kemudian kita mencoba langsung kepada apa sesungguhnya esensi dari iktikaf Rasulullah SAW, saya mencatat ada beberapa poin yang bisa kita bahas dalam sekolah subuh kali ini. Yang pertama adalah bahwa esensi yang pertama adalah melatih diri, ya, melatih diri kita semua untuk mengoptimalkan waktu dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi 10 hari terakhir itu sejatinya kita semua mencoba untuk terus, ya, artinya memperkuat kembali pemahaman kita mengenai apa yang sudah kita bahas 20 hari kemarin, untuk kemudian difokuskan selama 10 hari terakhir tadi. Melatih diri mengoptimalkan waktu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya. Makanya kemudian Rasulullah jelas sekali dalam 10 hari terakhir itu kemudian betul-betul beliau fokus dalam ibadah. Dan satu hal yang kemudian dalam berbagai dikatakan betapa beliau itu kemudian memfokus sendiri pada membaca Al-Quran. Ya. Jadi diperkuat bacaannya terus ya, selama 10 hari terakhir. Subhanallah. Nah, jadi mari kita coba untuk fokus seperti ini dengan semua ibadah tentunya, dan khusus dengan ibadah yang namanya membaca ataupun tilawatul Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa esensi yang kedua dari iktikaf Rasulullah adalah yang disebut sebagai ikhlas dalam beribadah dan menjauhi riya. Ya. Jadi memang 10 hari terakhir itu kemudian kita siapkan untuk kita memaksimalkan ibadah kita dengan sebaik-baiknya, begitu. Dan kemudian mari kita kemudian mencoba membersihkannya dari hal-hal yang berpotensi merusak ibadah kita, khususnya riya. Wah, asik nih kayaknya, pas nih hari ini bisa itikaf, gua itikaf kan kata setika ini kesempatan di rumah nih, coba ada unsur-unsur agar dilihat orang lain, dipuji orang lain. Na'udzubillah. Jauhkan kita semua, hati kita semua dari hal-hal yang sangat berpotensi merusak amal ibadah sekalian. Dan ketika kemudian Rasul sampaikan 10 hari terakhir ini kemudian para malaikat berlomba-lomba, ya, berduyun-duyun untuk kemudian datang ke bumi, ya, untuk kemudian melihat para hamba-hamba yang beribadah kepada Allah. Nah, jangan lupa bahwa saat malaikat turun ke bumi dan kemudian ingin mendatangi hamba-hambanya yang iktikaf, saat itu pula kemudian tidak berarti kemudian tidak ada peluang kita berbuat maksiat. Ya, jangan lupa saat kita kemudian tadi terbersit, ya, dalam hati kita semua ingin dipuji, ingin lihat orang lain. Oh, akhirnya saya bisa juga ya seperti yang lain iktikaf seperti itu. Ya, dikhawatirkan mampu merusak pahala ibadah kita atau ibadah iktikaf kita. Lalu yang ketiga adalah menjauhkan diri dari kesibukan dunia dan godaannya, ya muncul dari sebelumnya dan godaan. Jadi berbahagia. Lagi-lagi kita terus mewaspadai hal ini. Ya, terkadang kemudian
hari-hari terakhir kita di Ramadan itu seringkali kemudian masih disibukkan oleh dunia kita. Makanya kalau Rasulullah kemudian dari definisi etikaf tadi memang ingin memutus segala hal yang berhubungan dengan dunia, rasanya memang kita harus, bagi yang bekerja harus cuti memang gitu. Nah sekarang WFH, work from home, ya, stay at home dan sebagainya. Oke, kita masih, tapi ada baiknya saya mengajak kita semua, yuk kita agak spesialkan 10 hari terakhir ini. Katakanlah kalau misalnya ini belum cuti, ini masih work from home, sehari masih cukup banyak waktu untuk bekerja dan sebagainya, maka saya mengajak, mari selama 10 hari ini, mari kita kurangi waktu untuk itu, tapi kita kemudian libatkan diri untuk ibadah kepada Allah SWT. Sehingga memang kemudian yang terbaik adalah kita menyiapkan. Makanya kita bisa dengan kondisi ini itikaf dari rumah. Caranya gimana? Menyiapkan ruang khusus untuk itu, ya. Ruang khusus untuk itikaf, ya, yang setiap keluarga bisa, semua keluarga bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya gitu, sehingga memang suasana ibadah, ya kan, suasana ibadah, ya. Jadi Ustaz, saya nggak ada ruangan itu semuanya, ya monggo, intinya adalah disiapkan dengan sebaik-baiknya agar nuansa ibadah itu ada gitu, ya. Kalau yang muncul adalah nuansa-nuansa istirahat, nuansa tidur, nah ini kan akan mengganggu itikaf kita sekalian. Jadi kita harus ubah itu, ya. Nah intinya adalah memang mengkhususkan diri 10 hari terakhir untuk menjauhi godaan-godaan dunia. Bahkan di dalam hadis dikatakan Rasulullah, bahkan pada saat ini kemudian, ya, kalau ada yang sakit, ya, sudah yang sakit dan sebagainya, selama kemudian sudah ada yang sudah ada yang mengurus dan sebagainya, menunda untuk dikunjungi, kata Rasulullah. Tentu dengan asumsi bahwa kemudian sudah ada yang mengurusnya. Artinya nanti dilihatnya, dikunjunginya yang sakit itu pasca Ramadan. Bahkan ada yang meninggal dunia takziah selama kemudian tidak ada yang mengurus dan sebagainya, atau mengurus, maka kemudian beliau menunda itu semua. Karena begitu, bagaimana cara Rasulullah melakukannya. Tapi tentunya kemudian kalau kemudian harus tidak ada orang yang membantu dan sebagainya, sementara ini kan adalah merupakan wajib kifayah, ya. Jadi ketika kemudian tidak ada yang membantu untuk mengurus jenazah, semua muslim berdosa gitu di wilayah itu. Makanya kita lihat. Tapi selama kemudian sudah ada yang mengurus keluarga dan sebagainya, maka Rasulullah menahan diri untuk tidak kemudian ke sana. Sampai seperti itu, ya. Padahal Rasulullah kita lihat begitu luar biasa aja dalam menghormati dan memuliakan saudaranya yang sakit, apalagi yang meninggal dunia, gitu kan. Nah, artinya begitu hebatnya Rasulullah untuk kemudian menjaga hari-harinya selama itikaf untuk tidak kemudian bertemu dengan aktes dunia, ya, yang selama ini beliau lakukan. Kemudian yang keempat, meninggalkan kebiasaan buruk, ya, yang selama ini mungkin masih dilakukannya, seperti banyak bicara, banyak berdebat, ya dan sebagainya. Hal-hal yang seperti ini selama itikaf harus dihindari, ya kan? Jadi lagi-lagi fokus baca Quran atau kemudian zikir, fokus dalam rangka kemudian mengingat Allah SWT, dan diperkuat 10 hari terakhir ini, ya. Wah, kemarin ini belum maksimal ibadahnya selama 20 hari gitu. Belum tercapai ininya. Bismillah, diperkuat di 10 hari terakhir ini, misalnya gitu, ya. Ini sebuah hal yang harus kita lakukan. Yang kelima, menghindarkan diri dari maksiat. Ya. Jadi Rasul katakan Imam Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa jangan sampai kemudian persiapan kita dengan itikaf ini seperti katakanlah kita menyiapkan ruangan untuk kongko-kongko, ruangan menyambut tamu, hahaha, apalagi, dan hal-hal lain yang tidak semestinya, gitu ya. Jadi sudah kita siapkan di ruangannya dengan baik dan sebagainya, tapi di dalamnya masih ada perkataan yang sia-sia, omongan yang tidak pada tempatnya, ya bukan ibadah dan sebagainya, ngomongin orang, ini nggak boleh dilakukan, ya, karena betul-betul Rasulullah mengingatkan jangan sampai kemudian pada saat itikaf, pada saat ingin kemudian dekat sama Allah SWT, kemudian ada hal-hal justru yang malah bermaksiat sehingga mengurangi kualitas intimasi kepada Allah SWT. Yang terakhir, bahwa esensi dari itikaf Rasulullah adalah
di dalamnya memang kemudian Rasul gunakan untuk banyak bertafakur dan banyak bertadabbur. Ya, tafakur artinya mencermati. Seperti yang kita bahas kemarin, bagaimana kemudian Allah ciptakan alam semesta beserta isinya dan kemudian apa hikmah di dalamnya. Ya, Rasulullah sebelum menjadi Rasul, sebelum disebut sebagai Rasul kan beliau adalah seorang hamba Allah yang terbiasa bertahanus di gua. Tahanus itu kemudian menyendiri dalam gua dan kemudian mencoba mencermati kehidupan ini. Ya. Kok ini COVID ini masih berlama-lama dia? Kok menyerang manusia hari ini? Ada apa ya? Berpikir. Nah, ini yang sejatinya kita lakukan selama itikaf. Menyendiri kepada Allah, kemudian minta kepada Allah, ya Allah, ini ada apa sebenarnya ini ya Allah? Ya Allah, aku telah berbuat, telah maksimal beribadah ya Allah, telah mencoba banyak infak ya Allah, dan sebagainya. Tapi barangkali Allah masih terbesit ria dalam hatiku. Masih ada apa istilahnya, hal-hal yang membuat kemudian seluruh infakku hanya untuk mencari pujian orang lain, ya, dan sebagainya. Nah, ini kan bagian dari kita bermuhasabah, ya. Terus tadabbur Quran. Jadi ketika kemudian itikaf baca Quran dan kemudian maknanya kita tadabburi juga pada kesempatan yang lain dan sebagainya. Nah, itu diperbanyak selama itikaf. Sehingga betul-betul waktunya adalah tafakur, ya, mencermati, menghayati, membaca seluruh peristiwa alam semesta ini, dan kemudian selanjutnya kita mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Tafakur dan tadabbur selama itikaf. Nah, sehingga esensi yang ada ini kembali kesimpulannya adalah bagaimana kemudian kita memutus hubungan dengan dunia kita, ya, untuk tidak kemudian disibukkan atau dilalaikan gitu oleh kesibukan dunia kita semua, kata begitu. Ya, nah sekarang kita nggak pulang kampung, kita nggak mudik, ya. Kita kemudian apalagi tidak juga kita mungkin masih kerja, kita di rumah. Nah, insya Allah ini kesempatan yang sangat langka buat kita semua yang selama ini barangkali Ramadannya nggak pernah bisa maksimal itikafnya. Mari, ini peluang kita semua untuk bisa maksimal ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan kita mampu kemudian menciptakan suasana yang kondusif buat seluruh keluarga. Ya, ajaklah keluarga untuk bersama-sama ibadah kepada Allah, mempersedikit waktu untuk tidur kita, tapi memperbanyak waktu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita evaluasi bersama-sama. Kalau selama ini katakanlah dari waktu-waktu kita yang sudah kita lakukan, oh ternyata masih banyak tidurnya ya, oh masih banyak istirahatnya ya, oh masih banyak bercandanya ya. Nah, ya, kita evaluasi, kemudian kita buat rancangan bersama-sama. Oh kalau begitu, oke, katakanlah jam sekian ini dan sebagainya, sehingga betul-betul waktu yang ada itu yang Allah berikan itu semuanya dalam kerangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.